Beban yang berat bila dipikul sendirian akan makin terasa berat. Dan kalau terus-menerus dipikul sendiri, maka lama-lama kita akan hancur sendiri. Karenanya betapa pentingnya untuk kita paham satu hal yang paling sederhana, bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Kemandirian yang didengung-dengungkan dan diajarkan kepada setiap kita sesungguhnya mengandung bahaya, yaitu mandiri yang semandiri-mandirinya sampai akhirnya seolah tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh orang lain. Semua mau dihandle sendiri, semua mau ditangani sendiri, semua mau dipikul sendiri. Dan biar kita perlu belajar hal sederhana ini, ingat hal yang simpel ini, jangan pikul beban sendiri. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat, Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lalu satu bagian lagi dari Matius 11 ayat 29, ayat yang sudah terkenal, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 2 ayatnya mengandung satu kata yang sama. Pertama adalah di dalam Yesaya 53 dikatakan, kesengsaraan kita, penyakit kita dipikulnya. Bagian ini merupakan cuplikan dari sebuah nubuatan mengenai hamba Allah yang akan datang. Yesaya 53 ini mau mengajarkan nubuat tentang kehadiran Mesias, Juru Selamat yang lalu digenapi oleh Yesus Kristus, yang dia jelas sekali melakukan tugas misi Allah untuk menanggung penyakit dosa manusia dan memikul kesengsaraan manusia. Walaupun untuk itu dia dianggap seperti kena tulah, harus disalibkan, mati dan tergantung, dipukul dan seolah ditindas serta ditinggalkan Allah. Tetapi sesungguhnya bagian tadi dikatakan bahwa penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini merupakan satu landasan iman untuk kita percaya bahwa Allah kita bukan saja Allah pencipta, Tuhan kita bukan saja Tuhan yang menyertai, yang menemani, tetapi dia juga pemikul beban hidup kita. Yang berarti apa? Berarti dia maha kuasa, maha kuat. Dia sanggup memikul segala hal yang ada di dunia ini karena dunia ini ada di bawah kuasanya. Dia sanggup dengan segala tahta dan pemerintahannya untuk memikul segala sesuatu, karena semua ada di bawah kuasa dan kendalinya. Karenanya dia patut dipercayai. Dan karena itu, karena dia dipercayai, ada satu yang penting yang kita sebagai orang percaya perlu pahami adalah bahwa dia dapat kita percayai. Dan karena itu, dia juga mempercayakan kepada kita beban hidup. Inilah yang sebenarnya membuat kita makin sadar kalau kita percaya kepada Tuhan yang sanggup memikul beban hidup kita. Karenanya Tuhan titipkan kepada kita beban hidup. Supaya apa? Matius 11 ayat 29 jawabannya. Pikullah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Mungkin kita bertanya, loh Pak, tadi itu kan pikul kesengsaraan kita. Ini kenapa pikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar daripada Tuhan? Pikullah kuk di sini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang kuk itu adalah sebuah balok kayu yang panjang yang biasanya dikenakan di punggung atau di bahunya binatang pembajak. Jadi kayu yang panjang yang menyebabkan dua binatang itu berjalan bersama, lalu ditindih oleh kayu itu, diikatkan bersama dan mereka berjalan bersama. Dengan kuk yang sama itu, mereka berjalan beriringan sambil kakinya membajak tanah dan menjadi lebih ringan pekerjaannya. Karena
bersama-sama. Pikul kuk itu berarti rela berbagi beban. Bukan pikul sendiri, tapi pikul bersama-sama. Dan inilah sebenarnya sebuah panggilan hidup kita untuk supaya memang tidak ada undangan dalam sabda Tuhan untuk kita memikul sendiri beban hidup kita, karena tak satu pun kita yang sanggup melakukannya. Dan Tuhan titipkan beban berat buat kita, bukan untuk dipikul sendiri pula. Kalau kita pikul sendiri, kita bisa sekarat, matilah kita. Tidak mungkin kita pikul beban berat kita. Seringkali kita sok kuat dan merasa diri hebat, tetapi Tuhan selalu sampai kepada titik di mana kita sadar kita ini tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita sekarat, tapi bersama dengan Tuhan kita jadi kuat. Dan karenanya pikul kuk itu menjadi sebuah pesan, jangan pikul bebanmu sendiri, tapi belajarlah berbagi beban itu untuk dipikul bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga kita belajar berbagi dengan sesama kita untuk menceritakan beban hidup kita untuk dipikul bersama dengan umat Tuhan juga, supaya kita jadi kuat. Bukankah kalau binatang pembajak itu dipikulkan kuk di atasnya dan mereka jadi kuat membajak sampai jauh, mereka bahkan melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Sama juga saat kita memikul kuk yang dari Tuhan, kita belajar berbagi beban bersama dengan Tuhan. Katakan apa yang menjadi pergumulanmu, ceritakan semuanya, berbagi pula kepada rekan seiman untuk kita bisa menceritakan segala beban hidup kita. Ini akan membuat kita jadi kuat. So ingat pesan sederhana hari ini, jangan pikul apa-apa sendiri, tetapi pikullah bersama dengan Tuhan dan juga dengan sahabat-sahabat, kerabat, umat yang ada di sekitarmu. Jangan pikul sendiri, ingat itu. Lakukan dan berjalanlah dengan ringan, karena Tuhan yang bersama dengan kita, menuntun, memegang, bahkan menggendong kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.